Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang beruntung. Atau saya mau katakan, orang yang sangat diberkati Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara dan saya di dalam dunia ini memiliki pembela yang agung, yang selalu berjalan bersama kita dan tinggal di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Namun di sorga, kita juga ada pembela yang agung di hadapan Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang selalu bersyafaat bagi kita. Saudara, bukankah Dia yang menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya, itu merupakan hal yang penuh dengan kelimpahan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mengingat hal ini, kita selalu tahu kita punya pengharapan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Alkitab menasihati kita agar kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah mudah untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Maksud dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yaitu hidup yang dipimpin sesuai dengan kemauan Roh Kudus. Salah satu kenyataan hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah ketika saudara dan saya hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya, mengaplikasikan firman Tuhan itu. Dan bukan itu saja. Saudara dan saya dalam mengaplikasikannya penuh dengan persandaran kepada Tuhan, yang kenyataannya adalah kita adalah orang-orang yang bertekun di dalam doa. Bahkan saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu rela membayar harga apapun demi dia bisa menyenangkan Tuhan Yesus. Saudara, ketika saya berkata seperti ini, mungkin ada di antara saudara berkata, waduh, berat banget. Saudara, Tuhan Yesus hidup dan melayani dengan dipenuhi Roh Kudus. Saudara, bagaimana dengan kita yang adalah pengikut Kristus? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 4, ayat 14 sampai 21. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, saat kita membaca bagian ini, maka Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Dan kita tahu, saudara-saudara, bahwa pusat pelayanan Tuhan Yesus dari kota Kapernaum. Namun kali ini, Alkitab menceritakan Tuhan Yesus mampir di kota Nazaret, yaitu kota dari orang tuanya dan di mana Yesus dibesarkan. Nah, saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, firman Tuhan menasihati kita merendahkan hati, melayani dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea
dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar sesuatu. Kita tahu Yesus adalah anak Allah. Dan dia adalah firman itu. Dan dia telah menjadi daging, yaitu menjadi manusia. Dan saudara, waktu Tuhan Yesus melayani sebagai manusia, maka pelayanan kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan Alkitab berkata, Yesus melayani dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus dipimpin masuk ke dalam padang gurun. Dan Tuhan Yesus dipimpin masuk ke daerah Galilea, bahkan masuk ke kota Nazaret. Saudara, Injil Lukas menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan Tuhan Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Bukankah dia anak Allah itu sendiri? Namun ketika dia datang menjadi manusia, maka dia merelakan diri, dipimpin oleh Roh Kudus dan berkarya di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, apa yang menjadi pesan bagi kita? Saudara, ketika kita mau dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus belajar merendahkan hati kita kepadanya. Saudara, orang yang merasa diri mampu, orang yang merasa diri kuat, orang yang merasa diri memiliki sesuatu yang signifikan bagi hidupnya, maka dia sulit untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Sebab hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah hidup yang bergantung kepada Roh Kudus 100%. Apa artinya bergantung pada Roh Kudus? Yaitu engkau dan saya rela melakukan kemauan daripada Roh Kudus. Engkau bukan saja dipimpin ke kota, tapi mungkin engkau dipimpin ke padang gurun. Apakah engkau mau? Yesus Kristus, dia anak Allah itu sendiri. Namun dia adalah anak manusia. Dia merelakan diri, merendahkan diri, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana engkau dipimpin oleh Roh Kudus? Itu dimulai. Mari kita merendahkan hati kita dan berkata, Roh Kudus, penuhilah hidup saya. Saya ingin melakukan apa yang kau mau. Maka saudara, Roh Kudus, dia akan memimpin hidup saudara. Alkitab menggambarkan Roh Kudus bagaikan merpati, memberitahukan kepada kita, Roh Kudus tidak pernah memaksa kita, sampai kita rela menyerahkan diri kita kepada dia. Maka dia bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kuasa Roh Kudus adalah untuk memberitakan kabar baik, yaitu tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, firman Tuhan berkata, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mesias adalah seorang yang diurapi. Dan tentu, Mesias tidak sama dengan raja-raja orang Israel yang diurapi Tuhan juga. Dan tidak sama dengan para imam yang juga diurapi Tuhan juga. Tidak sama dengan para hakim yang diurapi oleh Tuhan juga. Karena Mesias, dia adalah ilahi. Dia adalah raja di atas segala raja. Namun ketika dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, maka dia diurapi oleh Roh Kudus.
Disitulah ketika Tuhan Yesus membaca kitab Yesaya, maka dia berkata, hari ini telah genaplah nas ini. Yaitu satu nubuat di dalam kitab Nabi Yesaya tentang datangnya Mesias, di mana roh Tuhan ada padanya. Saudara, itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis ketika dia berkata, aku mengenal dia, karena Tuhan memberitahukan kepada dia, orang yang mana roh Tuhan turun ke atasnya seperti burung merpati. Dia itulah Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus diberikan untuk kita, supaya kita boleh melayani dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam bagian firman yang dia kutip dari kitab Yesaya. Kedatangan Mesias adalah untuk menyampaikan berita sorgawi yang Yesus katakan kabar baik bagi orang miskin. Saudara-saudara, apa artinya? Saudara, yang disebut sebagai orang miskin adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Maka ketika Yesus datang, mereka menerima kabar baik bahwa mereka punya pengharapan. Nah, seluruh berita yang disampaikan oleh Mesias adalah berita pengharapan, berita pembebasan. Misalnya memberitakan pembebasan bagi orang tawanan yang terpenjara, yang terbelenggu dibebaskan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Saudara, kita tahu orang buta itu terbelenggu karena kebutaannya. Dan tentu kebutaannya adalah kebutaan rohani yang dimaksudkan. Membebaskan orang-orang tertindas. Yaitu orang-orang yang tertindas oleh kuasa dosa. Itulah tujuan kedatangan Mesias. Dan memberitahukan, ketika dia datang, umat manusia sedang berada di dalam masa tahun rahmat Tuhan, yaitu tahun belas kasihan Tuhan. Disitulah saudara-saudara, setiap kita diundang untuk datang menghampiri Tuhan melalui Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus, dia sudah menggenapi karya di atas kayu salib. Dan dia mengutus kita untuk mewartakan kabar baik. Dengan dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Supaya kita boleh melayani dia. Memberitakan kabar baik. Menjadi berkat. Memberikan pengharapan kepada orang lain di dalam Tuhan. Saudara, maukah saudara mentaati hal ini? Maukah saudara melakukan hal ini? Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini. Biarlah kami belajar merendahkan diri untuk kami boleh dipenuhi Roh Kudus dan hidup dipimpin Roh Kudus. Dan ketika Engkau memimpin kami tahu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, mewartakan kabar baik kepada orang lain, memberitakan berita pengharapan di dalam Tuhan, dan menjadikan hidup kami berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, biarlah penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.